Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, mahasiswa Universitas Terbuka yang mengontrak mata kuliah MPDR 5300, seminar dan proposal penelitian. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, kita akan berbagi kiat-kiat ataupun tips bagaimana merancang, menyusun slide, PowerPoint, presentasi yang efektif. Mari kita simak ulasannya satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian. PowerPoint. Tentu kita semua mengenal ya, Pak, itu PowerPoint, sering disingkat PPT gitu ya. Tapi sebenarnya apa itu PPT? Nah, PPT itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, harus kita pahami, harus kita ingat ya, sebagai suatu cara ya ataupun pengolah dokumen untuk presentasi maupun menjadi sebuah karya dalam bentuk slide. Jadi PowerPoint ini sebenarnya adalah alat yang dipakai oleh presenter untuk menyampaikan materi ataupun tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita sebagai presenter harus memahami apa saja yang harus ada di dalam PowerPoint dan bagaimana menyusunnya. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris sering disebut consider your quality in PowerPoint presentation. Oke, lalu kita lihat. Dalam menyusun PowerPoint, kita perlu mengingat paling tidak 4 hal ini, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Mulai yang pertama, PowerPoint itu harus menyajikan informasi ataupun menampilkan informasi yang sederhana. Kalau dalam istilahnya, murah, mudah, tapi tidak murahan. Atau mudah, tapi tidak mudahan. Maksudnya bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Artinya, dalam menampilkan PowerPoint sebagai bahan presentasi kita, itu harus mudah dimaknai, mudah dipahami oleh audiens kita. Kemudian, ini juga yang paling penting. Selain harus sederhana, poin-poin yang disampaikan, komponen-komponen yang disampaikan, itu harus langsung kepada intinya. Ya namanya kan power and point, ya. Poin-poin yang dikuatkan, gitu ya. Poin-poin yang mempunyai kekuatan. Kemudian yang ketiga, apakah perlu kita tampilkan gambar, grafik, data atau tabulasi? Ya, jika harus diperlukan, maka kita tampilkan untuk mempertajam pemahaman dan analisis dari audiens kita. Dan yang terakhir, animasikan. Boleh gambar, boleh video, ya. Kalau memang membutuhkan bukti, evidence melalui gambar, ya. Grafik tadi sudah mencerminkan gambar sebenarnya ya, Bapak Ibu sekalian. Namun mungkin ini animasi yang lebih menarik dalam bentuk video atau animasi 3D atau 4D begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah 4 hal ini coba kita lihat detailnya satu persatu. Konsep sederhana yang dimaksud Bapak Ibu sekalian. Pertama, slide PowerPoint yang disusun, jenis hurufnya itu harus benar-benar dipertimbangkan. Lihat nih, acaranya kapan, momentumnya apa, terus temanya untuk siapa nih, gitu ya.
Kalau misalnya anak muda mungkin hurufnya yang keren-keren, kecil-kecil sedikit nggak apa-apa begitu ya. Tapi kalau audiensnya sudah yang pakai kacamata ya, nah tentu kita memerlukan sajian ataupun huruf yang mungkin besar-besar gitu ya. Apalagi jarak antara infocus ataupun proyektornya itu jauh dari audiens. Sehingga tampilan slide-nya itu juga jauh. Kemudian ukuran huruf. Ketika berbicara jenis huruf, maka ukuran huruf juga menentukan eh, tersampainya maksud dari yang disajikan oleh presenter. Ya, sesuaikan. Kalau memang posisi penyaji ataupun presenter jauh dengan audiens ataupun peserta, maka diharapkan hurufnya juga besar, gitu ya. Jangan sampai uh, peserta mengabaikan presenter karena tidak melihat, hanya mendengar saja apa yang disampaikan oleh presenter. Ya. Yang ketiga, warna. Nah, warna ini juga memainkan konsentrasi dari peserta. Warna dapat membuat audiens itu menjadi fokus sehingga terlibat dalam suasana presentasi ya. Ya, kalau misalnya suasananya sedang panas jangan merah-merah lah, misalnya hijau gitu ya. Misalnya sedang tidak bersemangat atau dapat presentasinya sesinya siang, maka mungkin yang warnanya yang lebih eksotis, lebih semangat begitu ya, menimbulkan semangat, make a spirit for the audience ya. Intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Intinya, apalagi ini proposal ya, proposal Bapak Ibu sekalian akan menyajikan seminar proposal penelitian, tentunya akan banyak data yang disajikan, akan banyak komponen yang akan ditampilkan. Maka kuncinya lebih singkat, lebih baik. Jangan menulis poin-poin hingga memenuhi slide ya. Jadi seperti copy kemudian dipastekan di dalam slide. Itu jangan. Namanya tidak lagi PowerPoint. Namanya text point begitu ya. Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian terkait dengan gambar dan animasi, perlu kita perhatikan ini ya, simpel, memuat poin-poin, tidak banyak slide, ukuran huruf, jenis huruf, gambar pendukung dan animasi. Nah, terkadang Anda membuat presentasi sekreatif mungkin ya, dengan animasi, gambar, tanya ini segala macam gitu ya. Tapi kita harus tetap ingat ya, poinnya harus ingat, efektif enggak? Ya. Kalau memang dalam beberapa slide sudah bisa memuat poin pembicaraan ataupun poin yang akan disajikan ya sudah cukup. Itu ya. Jangan ditambah-tambah lagi. Kemudian juga alih-alih kita ingin narik perhatian dari misalnya penguji kita ataupun pembimbing kita, justru kita membuat presentasi kita itu jadi kurang menarik, monoton, seperti protokoler saja ya, membaca teks atau seperti sedang storytelling saja, norak dan juga membosankan. Jadi sebagai catatan untuk kita semua, dalam membuat PowerPoint, hendaknya kita memang memahami apa yang akan kita presentasikan. Kemudian, bagaimana kita mempresentasikannya juga harus dipertimbangkan untuk siapa PowerPoint ini disajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ananda sekalian, mahasiswa, itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan bagaimana membuat PowerPoint, slide-slide-nya itu menjadi efektif ketika kita menjadi presenter, terutama ketika mempertahankan ataupun menyajikan proposal penelitian kita dan hasil penelitian kita di hadapan para penguji. Mari kita semua coba. Practice make perfect. Jadi tidak ada proses itu tanpa latihan. Semakin banyak Bapak Ibu berlatih, kita berlatih, saya yakin dan percaya semakin terasa kemampuan kita dalam
menyusun PowerPoint dan juga menyajikannya di dalam presentasi. Baik, banyak hal yang masih kita perlu bahas seperti what should you do, what need do and don't, ya, apa yang harus didukan, apa yang didonkan dalam presentasi sudah saya bahas di dalam video-video yang ada di dalam YouTube saya. Silahkan subscribe ya demi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.